Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kali ini kita kembali menyaksikan bagaimana perangnya Israel dan Iran. Ternyata Iran mereka mundur dari perang itu. Kita tidak tahu apa sebabnya. Lebih jelasnya mari kita dengarkan bagaimana penjelasannya berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kan ada pembalasan, ada apa dengan Iran? Apakah Iran ini hanyalah pembual, kawan-kawan? Ya, kenapa saya mengatakan Iran pembual? Kemarin ya, sebelum diserang Israel, dia mengatakan kalau Israel berani serang balik, dia mengatakan ya, kalau Israel berani serang balik, maka mereka akan langsung menyerang balik Israel, tidak menunggu 24 jam atau 48 jam atau berhari-hari lagi. Seketika itu juga mereka langsung menyerang Israel. Tapi faktanya justru Iran tidak akan membalas lagi serangan Israel. Dan kawan-kawan, saya bingung ya, saya baca di berita luar negeri, menurut pengakuan Iran bahwa bukan Israel yang menyerang Iran kemarin itu, karena katanya itu hanya ini ya, hanya drone kecil yang melintasi udara Iran sehingga drone-drone itu mudah dihancurkan oleh Iran di udara Iran begitu. Dan katanya dugaan Iran bahwa yang menyerang itu adalah musuh Iran, ya, musuh Iran sendiri, karena serangan itu muncul dari ya, jadi dugaan Iran kawan-kawan bahwa serangan itu munculnya dari negara Iran sendiri ya. Mungkin ada orang-orang yang anti dengan pemerintah Iran lalu menyerang fasilitas nuklir di Iran, tapi bisa dihalau oleh Iran. Itu pengakuan Iran ya, dan saya tidak tahu mana yang benar. Apakah Israel yang menyerang Iran ya, atau mungkin Iran sengaja mengatakan demikian karena mereka takut untuk menyerang balik Israel lagi ya. Dan kalaupun ini serangan datang dari Israel ya, mungkin ini cuman serangan ingin mencoba gitu loh, mencoba mentalnya Iran ya. Katanya kan Iran akan balas langsung kalau diserang balik oleh Israel. Mungkin saja serangan ini hanya ya ingin menguji ya, pertahanan Iran atau seperti apa kawan-kawan ya. Tapi kita lihat dulu ya bagaimana informasi ini ya. Diserang Israel, Iran isyaratkan tak akan ada pembalasan, kata Iran ya. Ya, ini Teheran ya, dimuat oleh Detik News. Rentetan ledakan mengguncang kota Isfahan di Iran pada Jumat 19 April waktu setempat, yang disebut sejumlah sumber sebagai serangan Israel. Ini dan juga belum ada pengakuan dari Israel ya, setahu saya, kalau mereka menyerang Iran. Namun pemerintah Iran mengecilkan insiden tersebut dan mengindikasikan pihaknya tidak memiliki rencana untuk melakukan pembalasan terhadap Israel. Seperti dilansir Reuters pada Jumat 19 April 2024, skala serangan terbatas dan respon Iran yang diredam tampaknya menandakan keberhasilan upaya para diplomat yang bekerja sepanjang waktu untuk mencegah perang habis-habisan sejak serangan drone dan rudal Teheran terhadap Israel akhir pekan lalu. Media dan para pejabat Iran menggambarkan sejumlah kecil ledakan yang menurut mereka disebabkan oleh sistem pertahanan udara yang menghancurkan 3 drone yang terdeteksi di wilayah udara Isfahan. Dilaporkan juga bahwa tidak ada kerusakan besar di wilayah Iran ya. Secara khusus Teheran menyebut insiden itu sebagai serangan yang dilakukan oleh para penyusup. Perhatikan. Jadi katanya ini bahkan saya juga membaca berita luar negeri demikian ya. Katanya ini yang menyerang adalah para penyusup, bukan oleh Israel, sehingga tidak memerlukan pembalasan. Seorang pejabat Iran yang tidak disebut namanya mengatakan kepada Reuters bahwa sejauh ini tidak ada rencana untuk merespon insiden tersebut. Dikatakan oleh pejabat Iran tersebut bahwa belum ada kejelasan soal siapa yang ada di balik insiden ini.
Jadi kawan-kawan, belum ada kejelasan siapa yang dibalik insiden ini. Sumber asing yang mengenai insiden tersebut belum bisa dikonfirmasi. Kami tidak menerima serangan eksternal apapun, dan ya, diskusi lebih condong ke arah penyusupan daripada serangan. Ya, sebut pejabat Iran yang berbicara kepada Reuters tersebut. Tidak ada rencana untuk melakukan pembalasan segera, ucapnya. Ya, karena Iran menilai bahwa serangan ini bukan datang dari Israel, atau jangan-jangan ini cuma ngeles Iran karena takut ya, tidak mau lagi menyerang Israel. Lalu diketahui bahwa di Iran, laporan media soal insiden pada Jumat 19 April waktu setempat sama sekali tidak menyebut nama Israel. Televisi pemerintah Teheran menampilkan analis dan pakar yang terkesan mengecilkan skala insiden tersebut. Seorang analis bahkan mengatakan kepada televisi pemerintah Iran bahwa drone-drone mini yang diterbangkan oleh para penyusup dari dalam wilayah Iran. Nah, jadi itu kawan-kawan, drone itu katanya itu muncul dari dalam wilayah Iran tersendiri ya. Telah ditembak jatuh oleh pertahanan udara di Isfahan. 3 drone ini diamati di langit Isfahan. Sistem pertahanan udara diaktifkan dan menghancurkan drone-drone di langit. Demikian laporan televisi pemerintah Iran. Sementara komandan senior militer Siavos ya, Mihan Dost ya, yang dikutip televisi pemerintah Iran mengatakan bahwa sistem pertahanan udara menargetkan objek mencurigakan. Jika Teheran mengecilkan rentetan ledakan di wilayahnya, Israel tidak mau berkomentar soal laporan serangan di wilayah Iran. Baik militer Israel maupun kantor Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu sama-sama enggak memberikan komentar. Seperti dilansir CNN dan AFP, seorang pejabat senior Amerika Serikat yang enggan disebut namanya menyebut Israel telah menuturkan kepada Washington bahwa mereka melancarkan serangan terbatas ke wilayah Iran, namun tidak menargetkan fasilitas nuklir Teheran. Jadi pengakuan salah seorang pejabat senior Amerika bahwa Israel lah yang melakukan serangan itu. Tapi itu cuma skala kecil ya, cuma 3 drone kecil kawan-kawan. Mungkin itu ingin mencoba saja nyalinya Iran gitu loh. Apakah Iran berani membalas dendam sesegera mungkin kepada Israel ya? Baik Netanyahu maupun pemerintah dan militer Israel belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Kami tidak bisa memberikan komentar untuk saat ini, jawab militer Israel saat ditanya wartawan soal laporan rentetan ledakan di Iran. Kantor PM Israel saat ditanya secara terpisah menolak untuk mengkonfirmasi apakah Tel Aviv berada di balik rentetan ledakan di Isfahan. Ya, kemungkinan juga kawan-kawan, serangan ini bukan datang dari negara Israel, tapi serangan ini dilakukan oleh orang-orang atau sekutu-sekutu Israel yang mungkin ada di Iran atau seperti apa kawan-kawan ya. Namun diketahui Israel bersumpah akan membalas serangan drone dan rudal Teheran akhir pekan lalu. Serangan itu menurut otoritas Iran merupakan respon atas serangan terhadap konsultannya di Suriah pada 1 April yang menewaskan belasan orang termasuk 7 personel Garda Revolusi Iran. Ya, jadi kawan-kawan, masih ada kemungkinan Israel akan menyerang Iran. Ya, karena serangan kemarin itu ya cuman ya serangan kecil yang menurut Iran bukan dari Israel, karena serangan itu muncul dari wilayah Iran sendiri. Ya kawan-kawan ya, mungkin saja itu adalah suruhan Israel gitu loh. Mungkin saja itu suruhan Israel. Atau seperti apa kita belum tahu persis beritanya kawan-kawan. Dan rupanya serangan yang katanya dari Israel, ada juga yang Iran mengatakan itu bukan dari Israel, padahal pengakuan dari senior Amerika yang tidak disebut namanya itu serangannya dari Israel. Artinya serangannya dari pihak Israel, walaupun serangan itu tidak datang dari negara Israel, tapi datang dari negara Iran yang mungkin sekutu Israel di sana kawan-kawan. Jadi bahkan Iran isyaratkan tidak akan melakukan pembalasan. Ya, apakah Iran di sini takut atau memang
seperti apa kawan-kawan? Coba Anda berikan komentar Anda ya. Kira-kira apa yang terjadi? Saya pengen membaca dan juga ingin ya tahu ya bagaimana tanggapan kawan-kawan terkait persoalan ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasan tentang Israel dan Iran. Ternyata Iran takut, meskipun awal-awal mereka memanas. Bahkan ketika Israel menyerang mereka, ternyata Iran mengatakan bahwa ketika Israel menyerang bangsa Iran, maka hari itu juga kata mereka akan serang Israel. Tapi kelihatannya Iran ini takut terhadap Israel. Kenapa ya? Kalau kita melihat Israel ini banyak yang peralatan-peralatan perang yang kuat ya, yang kuat. Bahkan pertahanan Israel ini menurut saya kuat. Kita melihat beberapa perang yang sudah terjadi, tetapi Israel tetap menang. Siapakah di balik kemenangan Israel ini terhadap perang? Kalau kita melihat bahwa memang di balik perang Israel melawan bangsa-bangsa lain adalah ada kuasa Tuhan di sana. Ada kuasa Allah yang menyertai. Meskipun bangsa Israel jauh dari Tuhan, tetapi kita melihat bahwa bangsa Israel itu adalah bangsanya pilihan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan mereka, karena itu adalah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi harapan saya pribadi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita terus mendukung mereka di dalam doa kedua bangsa ini supaya ada kedamaian, kesatuan, bahkan mereka terus damai di dalam Kristus Tuhan kita. Itu tanggapan saya. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita.